Pancasila. Oke, mau lagu Indonesia Raya? Apa Garuda Pancasila? Oke, Garuda Pancasila ya. Oke, kita bersama-sama. Yuk. Garuda Pancasila. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ada lagi. Satu jari kanan, satu jari kiri, tiga menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera cepret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke, kita udah berdoa. Oke, persiapan buat belajar. Oke, buku pelajarannya dibuka matematika. Ya, semua. Bukumu mana, Nak? Buka. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya. Anak-anak pernah melihat jam dinding? Jam dinding. Nah, coba dilihat ke depan. Jam dinding itu membentuk apa? Oke, persegi. Oke, Bapak juga punya. Ini adalah media yang akan kita pakai untuk belajar nanti. Nah, ini jam berapa, Nak? Coba dilihat. Jam 3. Nah, ketika kedua titik ini bertemu, ini dinamakan apa? Ada yang tahu? Yang di tengah-tengahnya ini pertemuan antara yang jarum panjang dengan yang jarum 3 yang pendek. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke. Ini adalah pertemuan antara dua garis. Yang ini nanti kita akan belajar tentang sudut. Udah tahu sudut? Apa itu sudut? Sudut itu apa? Ada yang tahu, angkat tangan? Tidak. Tadi Bapak bilang apa? Bertemunya dua garis. Oke, coba dibuka halaman Dibuka halaman 7. Oke, buka semuanya. Halaman 7.
seharusnya Bapak tampilkan apa namanya materi pembelajaran di sini, tapi ternyata sinyalnya terhambat dan tidak bisa. Jadi ya tidak bisa menampilkan di sini. Ya. Seharusnya lebih baik tadi kita tampilkan di sini karena Bapak punya materi yang lebih bisa membuatkan pemahaman anak-anak lebih baik. Tapi karena kendala kita menggunakan LKS saja ya, nggak apa-apa ya. Nah, coba dibaca sudut itu apa? Yang di situ. Apa yang dimaksud dengan sudut? Bertemunya dua. Oke. Yang keras, coba yang keras. Nah, intinya yaitu bertemunya dua garis lurus dan itu membentuk suatu sudut. Kita kali ini akan belajar tentang sudut. Kita mengetahui pengertian sudut, terus jenis-jenis sudut, dan bagaimana kita mengetahui apa aja yang ada di lingkungan sekitar kita yang membentuk sudut. Oke, coba dibuka lagi setelahnya di halaman 8. Apa saja jenis-jenis sudut? Ada apa aja? Ada yang tahu? Angkat tangan. Coba angkat tangan yuk. Siapa yang tahu jenis-jenis sudut? Ada apa aja? Coba angkat tangan. Siapa? Oke. Selain sudut lancip, ada lagi? Ya. Sudut tombol. Terus sudut apa lagi? Ya. Udah? Sama sudut refleks. Oke, kita nanti belajar tentang sudut siku-siku, lancip, sudut lurus, dan sudut tumpul. Anak-anak pernah melihat di sekeliling anak-anak yang bisa anak-anak lihat itu menjadi sudut tumpul, sudut lurus, sudut lancip, apa sudut siku-siku. Di sekeliling kamu, coba dilihat. Ada enggak? Buku? Ya. Oke, papan tulis, terus apa lagi? Jam? Oke, boleh. Apa lagi? Gambar? Apa? Busur? Busur membentuk sudut apa? Oke. Yang teman anak-anak sebutkan itu tadi sudah benar semua ya. Bisa papan tulis, jam, garis buku itu bisa membentuk sudut. Nah, ini kita nanti akan bermain serta mengukur. Udah bawa busur semua ya? Siapa yang nggak bawa? Oh, banyak sekali. Lupa bawa. Oke, nggak apa-apa. Kita nanti akan belajar mengukur sudut. Apa? Bilang. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita sebelum membuat kelompok. Oke. Tadi yang dimaksud dengan sudut siku-siku apa? Ada yang tahu? Yang besarnya? Yang besarnya 90 derajat. Nah, jika yang di bawah 90 derajat itu sudut apa? Sudut lancip. Oke, betul. Sudut lancip. Nah, ketika yang di atasnya 90 ada lagi apa namanya? Sudut tumpul berapa? Coba dibaca sudut tumpul. Sudut tumpul. Sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90. Itu yang dimaksud dengan sudut tumpul. Nah, sudut lurus yang besarnya 180. Nah, kalau misal sudut lancip itu besarnya
jika besarnya 90 dinamakan sudut apa? Oke, ada yang tahu? Coba angkat tangan. Yang sudutnya itu 90. Apa tadi? Sudut apa namanya? Nah, jika sudutnya 95 itu dinamakan sudut apa? Ayo. Sudut siku-siku kan besarnya 90. Nah, kalau sudut tombol, sudut yang besarnya lebih dari 90. Berarti 95 termasuk sudut apa? Sudut tombol. Oke, betul. Karena apa? Karena kalau sudut siku-siku kan sudutnya 90. Nah, kalau di atas 90 itu berarti menjadi sudut tombol. Nah, di atasnya lagi misal 100. Itu menjadi sudut apa? Tidak. Itu nanti akan menjadi sudut tombol karena lebih dari 90. Kalau sudut lurus kan dia menjadi 180. Jadi patokannya di situ. Ketika kamu menemukan sudut siku-siku, itu berarti sudutnya 90 ke. Kalau di bawahnya berarti sudut lansir. Berarti di bawah 90 itu dinamakan sudut lansir. Kalau 90 namanya sudut siku-siku. Kalau di atas 90 namanya, ayo, kok bingung? Sudut tombol. Kalau di atas, kalau 180. Contoh sudut lurus apa? Ayo, di sini ada pokoknya. Sudut penggaris, oke. Dan penggaris. Apa lagi? Apa? Itu enggak apa namanya? Itu loh, yang gagang sapu. Nah, itu sudut lurus. Oke, berarti anak-anak udah tahu ya perbedaannya sudut lansir, sudut siku-siku, sudut tombol, dan sudut lurus. Dan sudut berapa? Udah tahu ya? Oke, yang bilang udah, coba bawa tanya. Siapa namanya? Gak apa-apa. Namamu siapa? Siva. Oke, Siva. Tadi yang dinamakan sudut lansir apa? Gak apa-apa. Tadi. Yang besarnya sudutnya berapa? Kalau sudut lansir. Apa? Sudut lansir. Ya, sudut yang besarnya lebih kecil dari 90, ya. Nah, kalau 90 derajat apa? Sudut apa lagi? Nah, sudut siku-siku. Berarti patokanmu ada di mana? Sudut siku-siku. Nah, misal sudut siku-siku itu kan 90. Nah, kalau misal di bawahnya 90, itu berarti sudut. Iya. Berarti misal nih, angkanya 89. Itu berarti dinamakan sudut apa? Kan? Iya, karena apa? Karena sudut siku-siku itu membentuk 90 derajat. Oke, udah tahu ya? Oke, sekarang kita akan membentuk kelompok. Dan kegunaannya brosur ini nanti untuk mengukur KPD yang akan berapa kali. Ini berarti yang berangkat berarti 18 sana. Muridnya berapa? 19 kan? Oh, 18. Berarti kurang 1 ya. Berarti 17. Dibagi 4 kelompok. Nah. 2, 3, 4. Berarti kamu dapur sini ya. Oke, bawa kursi aja, kursinya.
gambar yang membentuk sudut dan ada busuknya. Nah, anak-anak di situ ini nanti busuknya disesuaikan dengan yang ada di gambar. Jadi biar anak-anak nanti tidak bingung. Kalau misal nanti gak sesuai berarti menceng. Nah, kalau menceng sudutnya kan berbeda, berarti itu tidak sesuai. Oke, coba dulu. Bentar. Oke, perhatikan sebentar, nah, ya. Oke, perhatikan ke depan. Nah, contohnya seperti ini. Ayo, halo, yang belakang coba perhatikan ke depan dulu. Contohnya seperti ini. Busur yang kamu pakai, titik tengahnya itu dipasing ke titik 0 yang paling tengah. Ini cara mengukurnya. Nah, itu nanti iya, itu menunjukkan angka berapa. Mengerti ya? Halo, mengerti tidak? Mengerti ya? Oke, nanti jika ada yang kesulitan boleh bertanya ya. Sudah tahu caranya ya? Ini saya nantikan gini. Ini harus dibagi paling tengahnya. Titiknya di sini. Tengah ini. Nah, kamu ini angkanya. Mengerti ya? Oke. Ada yang kesulitan lagi? Ya. Nah, ini dibagi. Ini titik nolnya, ya kan? Nah, ini ada yang berapa? Nanti kerjanya satu-satu ya, gantian ya, biar semuanya tahu caranya, cara mengukurnya. Oke, nanti gantian ya. Kalau kamu sudah, berarti kerja yang lain tahu cara mengukurnya. Ya. Ya. Kamu nggak usah mengukur ini. Kamu tolak itu. Berapa derajat? Bentar ya. Ya. Apa? Ayo, gimana caranya nanti? Ya. Yang itu. Kamu sama pasinya di titik ini ya. Yang ini. Pas ini. Pas sudutnya yang di sini ya. Nah, terus sesuai. Nah, ini berapa angkanya? Kan 0,9. Berarti 90. Nah, ini dinamakan sudut apa? Oke, ayo coba kita. Ayo. Ya, sama namanya sama sudutnya ya.
tahan ya. Itu ya. Itu caranya. Iya. Coba ya.
Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Pasti ini ya. Kamu kan di tengah-tengahnya 40 berapa? 40 berapa? 40 berapa? Ini kan 40, 41 kalau nggak sengaja berarti 40 nih. Nah, berarti ini 45. Ya, kalau 45 berarti kan di bawah 90 aja. Harus 90 kan? Harus bisa ya, 20 nggak bisa.
udah dia tadi ngumpul dengan anak-anak ini kan. Gak apa-apa ini, gak apa-apa. Jadi udah bener ini kakak suruh ini sih ya. Coba kalau lupa itu lah. Ya. Bawa sini ya. Ya. Mana? Oh, ya. Bawa sini.
Istirahatnya agak nanti ya. Tapi istirahatnya sama. Dikit lagi. Iya nanti. Nanti gantian sama Mbak Firda. Oke, tutup. Udah, ayo. Teman lagi. Seharusnya ini tadi itu apa namanya? Bapak mau anak-anak tuh bisa tahu gitu loh. Misal ada papan tulis, ada buku. Nah, itu nanti langsung diukur membawa diusut. Karena waktunya kurang memungkinkan, Bapak nyuruh kalian buat mengukur satu benda apapun, terserah kamu yang bisa kamu ukur, yang mau halo, perhatikan di depan. Bisa. Oke, perhatikan ke depan. Halo. Misal nih. Halo, perhatikan ke depan, Nak. Perhatikan ke depan, ayo. Ini di itu ya. Coba ya, dipakai. Misal nih, ada taruh di sini ya. TV ya. Ini saya tahu langsung. Bisa. Ini kan ada pertemuan di sudut. Nah ini loh pertemuan garis. Ya, tahu ya. Lalu perhatikan ke sini. Halo. Ayo perhatikan ke sini. Ini kan ada pertemuan antara garis di sini. Nah ini dinamakan sudut. Ini bisa diukur. Nah tugas kamu nanti boleh mau ukur meja kamu, mau ukur buku kamu, mau ukur penggaris tulis, terserah kamu. Nah, ini nanti disesuaikan. Kalau nanti ada yang bingung, bilang ya. Ini karena sudutnya siku-siku, berarti ini menunjukkan berapa? Halo. Halo. Oke, karena ini tadi kan sudutnya kan itu sudut siku-siku, berarti sudutnya menunjukkan angka. Kalau siku-siku menunjukkan angka berapa? 90. Oke, 90 ya. Oke. Betul sekali. Oke. Gimana? Ini mau istirahat aja? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya bukunya ditutup dulu semuanya. Oke, ditutup, dimasukin semuanya. Ya, tuh. Kita akan mau istirahat. Iya, bentar. Dimasukin dulu aja. Ya. Iya, duduk dulu. Ayo, beresin dulu, duduk dulu. Ayo. Oke. Duduk dulu. Biar cepat istirahat. Ayo, cepat. Duduk. Diam. Perhatikan ke depan. Ayo mulutnya diam. Halo. 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 Iya, sudah. Kamu masih istirahat kan? Iya. Kamu istirahat kan? Iya, diam
satu kelompok maju ke depan. Buat perwakilan, ya. Oke, kelompoknya, oke, tim dulu. Wawa, Olivia, Siva, Yudis. Oke, ayo sini. Gak apa-apa, ayo sini. Ya udah, perhatikan ya. Oke, gimana kamu tadi? Yes, sudah dah. Diperhatikan ke depan dulu, biar tahu ya. Oke, dipresentasikan dulu. Kamu menyampaikan ke teman-teman. Tapi kamu caranya untuk mengukur gimana? Busurnya tadi disesuaikan. Disesuaikan dengan angkanya. Nah, bikin tengah sudut itu dipasin pertemuan antara dua sudut. Ya, nah itu berarti membentuk sudut. Yang pertama sudutnya ada berapa? Oke, sudutnya yang satu ada 30. Kita cek. Oke, untuk kelompok yang lain benar semua. Yang pertama ini. Oke, selanjutnya yang bagian ini. Yuk. Di sini. Nah, itu berapa sudutnya? Oke, sudutnya 90 derajat. 90 derajat termasuk sudut apa? Siku. Oke, betul. Coba kita cek lagi. Oke, betul semua. Lanjut. Ya, yang lanjut. Oke, yang di sini termasuk 70 derajat. Kalau itu 70 derajat, itu termasuk sudut apa? Halo? 70 derajat termasuk sudut apa? 70 derajat termasuk sudut apa? Oke, negatif. Karena sudutnya di bawah 90. Kalau sudutnya di bawah 90 termasuk sudut. Oke, sudah. Oke, sudah bisa dikasih tepuk tangan kepada kelompoknya. Yuk. Dikasih tepuk tangan kepada temannya. Oke, sudah selesai. Oke. Sebelum istirahat, sudut tadi apa? Pertemuan. Nah, itu membentuk sudut. Terus sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya berapa? Lebih kecil dari sudut siku. Berarti sudut lancip itu sudut yang besarnya di bawah 90. Kalau sudut siku-siku 90 derajat, ya. Setelah itu kalau sudut tombol itu sudutnya lebih besar 90 derajat. Nah, udah tahu berarti ya perbedaan sudut lancip, sudut tombol, sudut siku-siku. Kalau sudut lurus tadi berapa? Contoh sudut lurus tadi apa? Satu. Oke, gagang satu ya. Garis. Oke, betul. Oke, semuanya betul. Nah, ini nanti dibuat PR ya. Ada buat PR ya. Kita bagikan nanti setelah istirahat.
Oke, pembelajaran kali ini akan coba saya